Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, yang kedua peradaban Islam di Spanyol, yang ketiga perang salib, yang keempat peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar Islam, yang kelima kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara khususnya Malaka dan Nusantara, yang keenam reformisme Islam, dan yang ketujuh dampak perkembangan peradaban Barat terhadap dunia Islam dan respon dunia Islam terhadap perkembangan peradaban Barat modern. Setelah runtuhnya Bani Umayyah, peradaban Islam diambil alih oleh dinasti Bani Abbasiyah yang didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi. Pada masa inilah negara Islam menempati posisi terkuat dan tidak dapat tertandingi oleh negara manapun dan dimanapun. Pada saat ini Islam berkembang hampir di berbagai bidang, di antaranya pada bidang pendidikan. Pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan berkembang dengan sangat pesat. Para khalifah mendirikan pusat-pusat ilmu seperti madrasah-madrasah, kampus-kampus, perpustakaan yang tersebar hampir di seluruh daerah kekuasaannya. Hal ini sebagai tanda bahwa para khalifah dinasti Abbasiyah sangat peduli dengan ilmu pengetahuan. Pada bidang politik, pada saat dinasti Abbasiyah sudah menjalankan politik terbuka yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada bidang kesehatan, dinasti Abbasiyah mendirikan rumah sakit, akademi kedokteran, farmasi, dan lain sebagainya yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Tidak heran pula dengan bidang ekonomi, dinasti Abbasiyah sudah terkenal sebagai dinasti yang sangat kaya. Hal ini banyak diriwayatkan oleh kitab-kitab hadis dan lain sebagainya. Islam masuk di Spanyol pada tahun 705 Masehi. Pahlawan yang berhasil membawa Islam masuk ke daerah Spanyol adalah Tariq bin Ziyad, Musa bin Musaid, dan Tariq bin Malik. Perkembangan peradaban Islam di Spanyol sangat terkenal dengan kemajuan dalam bidang pendidikan. Di dalamnya ada filsafat, sains, musik, kesenian, bahasa dan sastra, dan lain sebagainya. Spanyol juga mempunyai 2 kota terkenal yaitu Cordoba dan Granada. Meskipun demikian, peradaban Islam di Spanyol pada akhirnya mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, di antaranya konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, keterpencilan, dan tidak adanya sistem peralihan kekuasaan. Perang Salib. Perang Salib terjadi karena reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia, yang sejak tahun 632 Masehi dianggap sebagai pihak penyerang. Bukan saja di Syria dan Asia Kecil, tetapi juga di Spanyol. Perang ini disebut sebagai Perang Salib dikarenakan ekspedisi Kristen menggunakan salib sebagai simbol pemersatu. Penyebab langsung terjadinya perang salib adalah permintaan Kaisar Alexius Comnenus kepada Paus Urbanus II. Kaisar Bizantium ini meminta bantuan kepada Romawi karena daerahnya yang tersebar sampai ke pesisir Laut Marmora telah dibinasakan oleh Bani Saljuk. Adapun periodisasi perang salib adalah yang pertama masa penaklukan pada tahun 1009 sampai 1144. Yang kedua, masa timbulnya reaksi umat Islam pada tahun 1144 sampai 1192. Yang ketiga, masa perang saudara yang berakhir pada tahun 1291. Akibat dari perang salib adalah banyak ilmu pengetahuan dalam bidang sains, pengobatan, arsitektur, dan lain sebagainya yang diserap ke dunia barat selama perang salib. Yang kedua, perkembangan negara-negara birokrasi di Inggris, Perancis, Portugal, Burgundi, Kastilia, dan Arago. Kerajaan Turki Utsmani atau Ottoman Empire adalah kerajaan Islam terbesar yang berkuasa antara abad ke-13 sampai abad ke-20 yang didirikan oleh Sultan Utsman I pada tahun 1299 dengan ibu kota di Anatolia yang kemudian berpindah-pindah hingga akhirnya menetap di Konstantinopel. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Turki Utsmani dengan agama mayoritas agama Islam Sunni dan pemerintahan monarki absolut. Adapun peninggalan kerajaan Turki Utsmani yang paling terkenal adalah Istana Topkapi, Blue Mosque, Gereja Katedral Hagia Sophia, dan Hippodrome Square. Dinasti Safawi. Dinasti Safawi merupakan perkembangan dari tarekat Safawi yang didirikan oleh Syekh Ishaq Safiyuddin atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Safi al-Din. Pada masa kerajaan ini,
dapat dikatakan bahwa Persia mencapai kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, kemiliteran, maupun sosial keagamaan. Perkembangan politik ditunjukkan dengan adanya administrasi pemerintahan yang terstruktur dengan baik dan keberhasilan dalam menjalin hubungan diplomasi dengan berbagai kerajaan di sekitarnya, seperti Turki Utsmani, Mughal, Srimia, dan Rusia. Perkembangan ekonomi ditandai dengan adanya keunggulan yang baik dalam bidang pertanian, perdagangan, maupun perindustrian. Dan dinasti Qajar merupakan salah satu kerajaan yang pernah menguasai Persia selama kurang lebih 146 tahun, yaitu dari 1779 sampai 1925. Pendiri dinasti ini adalah Aga Muhammad Khan. Keberhasilan yang tercapai tidak lepas dari usaha dan kebijakan yang diterapkan dalam rangka mengendalikan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan itu meliputi berbagai bidang, antara lain bidang politik, mereka tetap memakai Perdana Menteri. Dalam bidang pendidikan, dengan mendirikan perguruan tinggi Darul Al-Fanun. Bidang kemiliteran dengan menata kembali pasukan militer serta membentuk Brigade Kosak. Bidang ekonomi dengan memberikan konsesi kepada pihak asing, serta dalam bidang keagamaan yaitu melakukan pembatasan hak keagamaan dan tetap membolehkan pelaksanaan kegiatan. Yang terakhir adalah dinasti Mughal. Dinasti Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi. Dinasti ini didirikan oleh Zahiruddin Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Setelah ia berhasil menaklukkan Kesultanan Delhi, zaman keemasan kerajaan ini dimulai pada masa pemerintahan Akbar Khan pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Akbar berhasil mencapai stabilitas politik yang berkelanjutan karena sistem pemerintahan yang diadopsi mampu membawa dinasti Mughal ke bidang ekonomi, pertanian, perdagangan, keagamaan, arsitektur, dan bidang sosial budaya mencapai puncak kejayaan. Masa kemasan ini berlangsung hingga 3 generasi penerusnya, yaitu Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Penyebaran Islam di Asia Tenggara, khususnya Malaka dan Nusantara, tidak sama dengan penyebaran Islam di daerah lain. Penyebaran Islam di Malaka dan Nusantara dilakukan dengan jalan damai, yaitu melalui beberapa jalur, di antaranya perdagangan, pendidikan, kesenian, tasawuf, dakwah, dan perkawinan. Hal ini terjadi karena watak masyarakat Asia Tenggara, khususnya Malaka dan Nusantara, yang lebih terbuka dengan adanya pembauran dari budaya yang baru, dan mereka sudah muak dengan adanya pembedaan atau pengkastaan yang telah diajarkan oleh agama sebelumnya. Ada beberapa kerajaan Islam yang tersebar di Asia Tenggara, khususnya Malaka dan Nusantara. Di antaranya adalah yang pertama Kerajaan Malaka, yang kedua Kerajaan Samudra Pasai, yang ketiga Kerajaan Aceh, yang keempat Kerajaan Demak, yang kelima Kerajaan Pajang, yang keenam Kerajaan Mataram, yang ketujuh Kerajaan Cirebon, dan yang terakhir adalah